Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucap kalimat tahmid alhamdulillah. Segala puji yang milik Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur bil lisan. Kita bersyukur nikmat Allah dengan lisan. Kemudian hadirnya kita di majelis ilmu ini adalah wujud syukur Allah bil jawarih. Karena wujud syukur yang sempurna adalah ketika nikmat itu dirasakan kemudian diucapkan dengan ucapan terima kasih atau syukur, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan sebagai ikrar, kemudian sebagai pembuktian itu dengan biljawarih, dengan dengan anggota badan kita. Jadi kita gerakkan kaki kita yang Allah karuniakan kaki kepada kita, Allah karuniakan tangan kepada kita, Allah karuniakan kesehatan kepada badan kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah Allah taala adalah hadir di majelis ilmu. Dan Allah menjanjikan diangkat derajatnya mereka yang mendapatkan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Walladhina utul yarfa'illahu alladhina amanu minkum, orang-orang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang mereka-mereka yang diberikan ilmu beberapa derajat. Jadi Bapak Ibu, semakin bertambah ilmu semakin bertambah derajat. Maka pantas kita bersyukur di waktu kita pada kesempatan kali ini. Isiannya adalah isian waktu kita, maksudnya kita isi waktu kita itu dengan amal soleh. Karena kemungkinan waktu itu kalau tidak digunakan pada amal soleh, ya amal salah. Jika waktu itu tidak seperti pedang, jika tidak digunakan untuk memotong, maka dia akan orang yang memiliki pisau atau memiliki pedang itu kalau tidak memotong, dia yang akan kepotong. Dan tinggal menjalankan pilih yang mana. Sifatnya waktu itu memotong. Kalau kita gunakan waktu itu selayaknya pedang untuk memotong, pisau untuk memotong, maka benda tersebut akan tetap berguna. Jika tidak berguna, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita. Waktu itulah yang akan memotong-motong kita di akhirat kelak. Karena waktu itu akan dipertanggungjawabkan kepada umur ini. Waktu buatan Pak waktu satuan waktu mereka dari detik sampai jam, sampai nomor, sampai hari, sampai bulan, sampai tahun, ya sampai sekian tahun, abad, windu dan lain sebagainya. Maka dari itu di detik, menit, jam ini, ya Alhamdulillah beberapa menit atau beberapa jam ke depan kita isi waktu kita dengan kebaikan. Dan semoga kita tidak termasuk di antara golongan yang Rasulullah SAW aturkan dalam hadisnya. Ada dua golongan, ada dua nikmat
yang setidaknya dirasakan setiap golongan itu, yang nikmat itu senantiasa melalaikan. Nikmat nopo Pak? Sehat dalam waktu luang. Coba nek pas lagi loro, kira-kira biasanya nek pas lagi senggang apa sing dilakoni. Kalau ketika pas sehat digunakan pada hal yang tidak baik, ya. Kemudian ketika dia memiliki waktu luang dia tidak gunakan kepada hal yang tidak dia gunakan pada hal yang tidak baik, maka itu adalah termasuk orang-orang yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lalai terhadap dua nikmat itu. Dan ternyata dua nikmat itu yang katanya enak Pak. Dan saya ngomong itu kan padosnya yang enak, tapi ternyata nikmat yang paling melalaikan, nikmat yang paling susah atau ujian paling susah untuk dilalui itu kan nikmat yang enak atau nikmat yang boten enak Pak. Nikmat sing enak gitu. Nek nikmat sing boten enak Pak, niku nek posisi jenenge ra kepenak kuwi untuk berdoa, untuk kembali kepada Allah itu mudah. Malahan Pak, pas lagi susah iso istighfar, nek jero tekan hati ya Pak. Nek no lagi tanggungannya akeh, nek donga, nek sujud, nek khusyuk ra dijabut-jabut banyak ya Pak. Nggih. Nanti nemplek yang sejadah ya. Imamnya wis salam bisa sujud dhewe. Saking abote masalah yang saya tadi. Niku nek nembe susah. Nah, nek pas kadang-kadang orang yang jauh dari hidayah Allah Ta'ala, ketika dia diberikan ujian berupa nikmat, Bapak Ibu, jangankan bersujud dengan waktu yang lama atau waktu yang singkat, sujud saja kadang-kadang dilupakan. Bahkan jangankan bersyukur dengan anggota badannya, dia mengucap hamdalah memuji Allah Ta'ala saja kadang dia lupakan, dia lalai mulai dari lisannya, apalagi anggota badan yang lainnya. Dia membanggakan dirinya, oh aku kini sebakoh, kuat, sugelan, sebagainya. Kemudian dia gagal pada ujian tersebut. Padahal mungkin sebelumnya dia ditimpa badai ujian ya, yang berupa krisis dan lain sebagainya, dia berhasil, akan tetapi dia diberikan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk karunia serta ujian baginya untuk bersyukur, tapi dia justru gagal. Ya, dan di antara contoh-contoh yang kan gadah nopo-nopo tapi gagal menjalankan ujian Allah menika kathah. Ya, menika koron. Di antara koron itu adalah contoh yang ideal bagi kita karena Mbak, koron menika penuntut ilmu Pak. Muridipun Nabi Musa Pak. Ya, dan di antara para pembaca Taurat terbaik mereka sudah koron itu buatan sepele Pak, buatan sepele ini kok tiang pintar cerdas suge, keserikali utawi jatuh derajatnya dia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Ta'ala gara-gara mengucap Pak, apa-apa yang aku miliki ini karena ilmu yang aku miliki, karena kemampuan yang aku miliki, lupa bersyukur Pak. Nah coba bagaimana dengan kita hari ini? Sampainya kita di masjid ini, sujudnya kita, rukuknya kita ini, kira-kira masih kita klaim sebagai kekuatan kita atau nikmat dari Allah Ta'ala? Maka kalau kita masih merasa adalah nikmat Allah Ta'ala, maka kita bersyukur bersama. Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesempatan untuk beramal saleh. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda yang mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin, Pak Abu tadi gimana ini mungkin untuk mandek-mandek sini di iklan yang waktu iki lagi ya sini Pak nom yang jumbo ini dari Pak Parti, kali Pak Parti kalah loh kalah di ada Pak Parti. Ya, Alhamdulillah. Di Pak Bapak Ibu kemarin di pekan yang lalu, saya izin karena qadarullah di hari nopo nih Pak. Saya mulai itu Senin malam Selasa itu ngerasa boten penak kalau kita di gur kanginan biasa. Terus pulau Pak motor itu semerpet pulau mampir ten Alfamart itu tuh Mas. Nopo betang putih. Terus kalau minum itu sampai satu botol dan satu malam itu 2 botol, pulang dari kajian dari Beji pun pulih Pak. Nah, kok Selasa setelah subuh itu mulai ya, sampai Selasanya itu saya sempat kegiatan, tapi saya izin ke puskesmas ke Mas dikira mari ternyata
Padahal dosanya saya kayak nanti kudu digogokin atau suwe ya. Di hari Rabu ya, saya masih kuat bersekolah, kemudian di Kamis itu malah itu akhirnya ke RSI kali dokternya namanya dimulai jenengan istirahat ya. Saya buatkan 3 hari. 3 hari buat saya itu rasanya luar kasar telung bulan itu berapa? Ini paling boten keuntungannya dosanya digogrok ya. Mungkin lepas sakit menikah yang keluar dan panjenengan alami menamaikan bela negara menikah tetes kapal dosa ngangkat derajat. Hadirin, kita lanjutkan. Alhamdulillah kesempatan kali ini Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bersyukur kembali. Alhamdulillah kita akan masuk pada pembahasan yang nomor kali pasal yang kedua dari Al-Wasailul Mufidah fi Hayati Sa'idah, pasal kedua dari wasilah-wasilah pengantar pada kebahagiaan, atau dalam kitabnya itu disebutkan Al-Wasailul Mufidah, wasilah, jalan-jalan atau utawi tips-tips menarik. Nek bahasanya mana tutorial meraih kebahagiaan dalam hidup. Pelajarannya itu judulnya kan senteng tapi ternyata tidak dibawas Pak, dikaji ngoten niku. Kula sing terus labon. Iki buatan ada guys ngajari urip ngoten ya, tapi kita belajar hidup bersama. Karena setiap pembelajaran tazkiyatun nafas itu seperti kita belajar hidup Pak. Belajar bagaimana menyikapi perkara-perkara yang terjadi di dalam hidup kita, bagaimana menyikapi ujian, bagaimana menyikapi nikmat, bagaimana menyikapi hal-hal yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, pasal yang kedua ini Bapak Ibu, karena temanya adalah tips atau wasilah untuk meraih hidup kebahagiaan, maka ada pasal yang kedua menika berbuat baik terhadap sesama, berbuat baik kepada sesama. Utawi penulis punika maringi judul utawi maringi bab punika wa minal asbab allati tuzilul ham wal gham wal qalaq, dan di antara sebab dihilangkannya al-gham, ham punika apa saya kemutan boten Dewi Pak, kok Dewi dua pekan yang lalu alhamdulillah kekhawatiran pada masa kini masa depan, masa depan. Kemudian gham mereka kekhawatiran pada masa sekarang. Lajeng wal qalaq punika sanes kolak ya. Ini kolak dalam bahasa Arab al-qalaq punika artosipun galau. Galau. Kalau kemarin kita sudah sebutkan al-huzn, al-ham, kemudian al-gham. Al-huzn itu adalah kesedihan akan masa lalu, ya, kegalauan atas perkara-perkara yang telah dilalui. Lajeng al-gham punika perkara-perkara yang disedihkan saat ini, ya, termasuk al-qalaq punika kegalauan punika. Lajeng al-ham itu adalah kekhawatiran, kegundahan pada masa depan. Nah, itu semua ada perkara yang bisa untuk menghilangkan kekhawatiran ini. Jadi kalau yang kemarin kita sebutkan untuk menghilangkan itu adalah tawakal, kemudian amal soleh, iman dan amal soleh, maka di sini disebutkan al-ihsanu ilal khalq bil qawli wal fi'li wa anwa'il ma'ruf wa kulluha khairun wa ihsan. Kalau kemarin itu perkaranya adalah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak Allah, kan iman dan amal soleh. Lajeng pasal yang nomor kali menika berbicara tentang berbuat baik, menjalin hubungan yang baik, menebar kebaikan terhadap sesama, menunaikan hak sesama manusia atau sesama muslim. Di sini disebutkan termasuk yang dapat mengusir perasaan gundah dan gelisah adalah berbuat baik kepada sesama makhluk dengan ucapan bil qawli,
kemudian bil qauli wal fi'li, dan perbuatan, wa anwa'il ma'ruf, wa anwa'il ma'ruf, serta berbagai bentuk kebaikan, wa kulluha khairun wa ihsan, dan setiap perkara-perkara yang baik atau hal-hal yang lebih baik daripada itu. Jadi ternyata ketika kita menebar kebahagiaan, panjenengan mengangkat kesusahan orang lain, secara matematika kan jenengan kelong lah, kemudian secara pandangan kan jenengan yang maringi, sing dilangkir kosone kan sing susah. Tapi kadang-kadang kita juga ikut kesetrum melu seneng. Kalau hati kita itu masih dikatakan hati kita dalam kondisi sehat, itu adalah diantaranya Pak, mirsani yang mulio susah terus ada orang yang menghilangkan kesusahannya, maksudnya membantu dia mau keluar dari kesusahannya, kok kita ikut senang, hati kita masih sehat. Kalau ada orang susah kok kita melu susah, maksudnya dalam artian kita juga ikut prihatin di situ, itu berarti hati kita masih sehat. Lah, nek dibalik, nah itu sing sehat. Nek wong susah dibantu, itu bantuan kok kelurahan, kemudian no Pak, sing mulake ora seneng mergone apa? Mergone ra itu. Sampai kan kasus ini kan penduduknya kota Pak. Di antara masyarakat itu ya, ada sing itu bantuan, kemudian sisi cedera itu Pak, ngerasa nek urip susah daripada sing itu kuwi Pak. Ya kuwi duwe iki malah itu giliran aku sing susah kaya ngene. Maratku kaya ngene berarti kaya kok malah ra itu apa? Ada yang dasar masalahnya seperti itu. Ada yang memang bukan karena ini mendapatkan atau, tapi memang dasar sifatnya hasud saja. Maka inilah asal muasal kesusahan dalam hati. Loh, sing itu tangani. Kemudian yang mendapatkan dampak juga tangani. Dia pun kalau ikut hasad orang Bapak tidak menghadirkan keuntungan, bahkan bisa merusak hatinya. Kenapa kita harus bingung? Kenapa kita harus mengurusi perkara dalam diri orang lain? Dan di antara orang-orang yang tidak bahagia adalah mereka mengurusi perkara dalam hidup orang lain. Nyawang uang kok susah, malah kita itu mesti yang susah wae misalnya. Ojo ngantek aku sing susah, kuwi sing susah. Karena aku bisa pamer pencapaian di antara orang-orang tersebut. Ada yang demikian Pak. Kemudian ada juga yang dia itu bahagia ketika ada orang itu susah, ada juga yang sedih ketika orang itu bahagia. Maka itu adalah lawan dari, atau mungkin lawan kata dari pembahasan kita kali ini. Kalau pembahasan kita kali ini adalah ketika seseorang memberikan kebaikan pada orang lain, kemudian dia bisa dihilangkan oleh Allah kesusahan, kegundahan dalam dirinya. Jadi di antara cara agar kita itu tidak susah adalah membantu orang lain yang sedang susah, menebarkan kebaikan. Kita lanjutkan. Wa biha yadfa'u Allahu 'anil barri wal fajir wal humuma bihasabiha. Dengan kebaikan tersebut Allah akan menghilangkan kesusahan baik dari orang beriman ataupun orang kafir sesuai kadar kebaikannya. Dengan membersani tiang kafir sing bantu muslim ini kadang mau bantu nopo mawon. Bahkan Pak, kalau kita lihat di beberapa konten, dan saya ini nopo-nopo itu di konten ini orang-orang kafir ya, orang-orang non-muslim itu yang notabene mereka tidak berakidah Islam, mereka jor-joran dalam membantu, bahkan yang dibantu adalah orang muslim.
Jangankan cuma dibantu sembako, boten Pak, kadang ada yang sampai diberikan motor, kadang ada yang sampai Pak, diberikan pekerjaan, ada yang diberikan uang secara cuma-cuma, kemudian ada yang dibangunkan rumah, direnovasikan rumahnya, ada yang anaknya disekolahkan. Ini kita sedang tidak berbicara tentang misioner kan tidak, tapi itu adalah salah satu wujud bentuk buah dari kebaikan yang sebagaimana yang disampaikan tadi. Setiap orang akan berbuat kebaikan dan Allah akan hilangkan kegundahan, kesusahan dalam diri seseorang meskipun itu orang fajir atau orang-orang kafir. Tapi ini perkara yang saya sebutkan adalah perkara duniawi. Setiap semua orang itu kalau bantu orang normalnya mau kafir atau yang mau pakai bantu wong, itu mesti rasanya senang Pak. Nah sekarang kalau ada orang yang mengaku beriman, bantu orang diukite prongsasi. Aku ini bantu kalian, ini orang rumah sana ini jangan mesti dibantu orang. Nah itu sudah disebutnya pirang-pirang dino. Berarti kalah sama orang-orang kafir yang dia itu sudah ngasih, Allah kasih ketenangan dalam hidupnya. Serasa diungkit-ungkit, ya tidak usah disebut-sebut, mereka tidak membutuhkan itu. Meskipun tujuan mereka kadang-kadang, ya, tentunya mereka bahagia senangnya pertama nggak senang, mungkin senang membantu, kedua senang itu bahan konten. Itu. Adapun keikhlasan dan lain sebagainya itu ada di dalam hati, kita tidak tahu. Tapi yang di sini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di bahwa Allah akan menghilangkan kesusahan atau kegundahan, kegalauan pada diri seseorang, meskipun itu orang kafir dalam ketika dia berbuat baik, menebar kebaikan kepada orang lain. Akan tetapi, yaitu sesuai dengan kadar kebahagiaan atau kadar perbuatan itu. Bantunya nopo, Allah akan berikan balasannya sesuai dengan apa yang diberikan kepada orang lain. Lazim. Walakin lil mu'min minha akmalul hukm wal nasib. Akan tetapi orang beriman memiliki bagian yang lebih sempurna. Berarti wonten dua balasan, dan kesempurnaan balasan itu adalah dua ini, balas di dunia atau balas di akhirat. Nah, balasan di akhirat ini tidak ada yang bisa mendapatkan kecuali mukmin. Dia bukan apa nih? Misal non muslim dia membantu segunung emas dan dia berikan kepada diwakafkan misalkan atau mungkin disedekahkan, selama mereka belum masuk pada Islam, maka bantuan itu tidak ada nilainya, meskipun Allah ganjar itu sebagai nilainya hanya Allah akan hentikan di dunia saja, ya sebatas kebahagiaan dia dalam hidupnya saja. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam kehidupannya sehari-hari, kemewahan dia dan lain sebagainya. Tapi ketenangan akhiratnya yang ini tidak didapatkan oleh orang kafir ini, dan hanya didapatkan oleh seorang mukmin. Maka dari itu Pak Bu, ini zamannya sedang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nopo slogan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan kemudian ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Pada era-era ini sangat digaungkan. Maka jangan sampai kalah dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir membantu ikhlas bukan nilai, mereka membantu dengan konsep mereka, dengan keinginan mereka dengan sukarela, dan bahkan ada yang mereka itu saking sugih gabut ning omah. Gabut itu apa? Gabut itu apa? Gabut itu kan apa gitu? Bosan ning omah, nanti keluar itu hanya untuk membantu orang lain. Gitu. Ada konten-konten di Ramadan itu Pak, ada orang-orang non-Islam itu bingung Pak, jika ini ngarep rumahnya atau di sekitaran rumahnya itu ada seperti orang yang jualan takjil. Nah itu dari deretan ujung sampai ujung pilih mana yang paling orang payu diborong. Tujuannya apa Pak? Ya membantu Pak.
Membantu Pak. Ada yang kayak gitu Pak. Nanti mereka diborong, kemudian nanti masih tidak berhenti situ Pak. Cari ojek online yang mungkin masih narik di jam-jam menjelang berbuka puasa, dikasih saja dari hasil belanjaannya tadi. Ada yang dibagi ke tetangga-tetangganya, ada yang dibagi kepada pengemis-pengemis yang ada di pinggir jalan. Nah itu ada yang dari golongan orang-orang non-Islam yang melakukan itu, ya, di antaranya orang-orang yang memang kaya, ya. Kemudian ada juga dari golongan orang-orang Muslim yang melakukan hal demikian. Maka hadirin rahmati Allah Ta'ala, keduanya akan mendapatkan kebaikan. Akan Allah hilangkan kegundahan dalam hatinya, Allah akan hilangkan kegalauan dalam hatinya. Cuma porsinya beda. Seorang muslim kalau tidak terasa efeknya di dunia, tenanglah, jangan khawatir. Bukan Allah tidak melihat perbuatanmu, Allah akan simpan itu di akhirat kelak. Orang kafir mungkin akan mendapatkan balasannya itu di depan matanya saat itu juga, atau mungkin ketika mereka hidup di dunia, tapi mereka tidak akan temukan balasan itu ketika di akhirat selama mereka meninggalnya memang dalam keadaan kafir. Kalau mereka meninggalnya atau mungkin dia bersyahadat misalnya masuk Islam, maka mereka akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Bukan kemudian kita merasa agama paling benar sendiri, loh agama Islam itu benar sih, paling ngetikan sih. Allah Subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahi Islam, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Ta'ala diberikan Allah Islam. Sudah itu Pak. Kemudian nabi-nabi dahulu disebutkan bahwa mereka itu muslimah, mereka itu muslim, berserah diri kepada Allah. Mereka adalah seorang muslim yang meyakini akidah sebagaimana yang diyakini oleh seorang muslim. Seperti itu sebagaimana Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya. Baik, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau saya berikan sebuah gambaran orang yang beramal kemudian dengan iman dan tanpa iman, dengan Islam ataupun tanpa Islam, itu sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, beliau memberikan sebuah mukaddimah dalam Qawaidul Arba'ah yang pernah saya sampaikan juga. Ketahuilah bahwa posisi tauhid itu seperti toharah dalam sholat. Terus jenengan aja maka pripun dan pripun nganggo baju kados menapa, nggih, wangi kaya piye, salate khusyuk kaya apa, nek ra wudu samboten salate Pak. Boten. Nah, ini seperti ini Pak. Tapi Pak, apakah orang lain itu bisa mengetahui orang ini wudu napa dereng? Kan nggak tahu Pak. Yang ketine wong normal kan ramu tenten berikut ngajak masjid sing absen. Wudu kan, boleh sing absen dari Pak. Ngertinya semua sudah sadar kalau mau sholat pasti wudu. Nah, paling tidak seseorang mungkin Pak, ada seorang misal saja andai kata orang yang tadi yang beriman dan tidak beriman tapi sama-sama melakukan kebaikan, atau mungkin orang yang tidak beriman ini melakukan kebaikan lebih daripada orang yang beriman, itu sebagaimana ketoknya sholatnya luar biasa, khusyuknya luar biasa, gerakannya apa, wacananya bersama, tapi dia belum wudu. Di mata orang luar biasa, tapi di mata Allah secara fikih sah boten sholatnya boten. Itu sebagaimana orang yang tidak beriman, mereka jor-joran dalam kebaikan. Ya mereka akan mendapatkan kebaikan sebatas kebaikan itu ada di hadapan matanya saja. Mereka tidak akan mendapatkan balasan yang sejatinya, yaitu di akhirat kelak. Sebagaimana orang yang satunya misalkan sholat mungkin berkaosan, katoan mungkin katoan training, berkobar nawa, berkop pasar, penting kelaminnya dipastikan ada najisnya, wudu berkaosan, bisa kadang di botas, lepas selipang dari kau sholat, pakai tangan budi atau abu-abu pitik, sholat. Penting orang yang najis dia aman dari najis, dia sholat dengan posisi wudu yang sempurna, tohara yang sempurna, dia sholat.
Dibandingkan dengan orang ini tadi, kalau uang nyawang, sholat tak benar. Kalau mau melihat keringat kamu bukan arwah dosa sholat karuan dosa ampunin karuan. Tapi Bapak Ibu, selama dia tidak menyalahkan tadi, dia bersuci dengan baik, auranya tertutup sholat. Di mata manusia mungkin sholatnya kayak rasa, tapi belum tentu di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang yang dianggap derajatnya rendah, luar biasa, tidak punya nilai di hadapan manusia, ternyata derajatnya di sisi Allah sangat tinggi. Dan ada orang yang mesti lagi sudut langit kemuliaan, tapi di hadapan Allah tidak ada apa-apa. Maka itu adalah gambaran orang yang membantu orang lain, ya, orang kafir yang membantu orang lain dan orang mukmin yang membantu orang lain. Perbandingannya seperti itu. Maka perlu disampaikan juga dalam hal ini, karena Allah dengan kemahaadilannya memberikan balasan kepada setiap mereka yang melakukan kebaikan, Pak. Muslimnya, kafirin itu dibalas kafir, Pak. Cuma bedanya balasannya seperti itu tadi. Ya. Jadi kalau kita itu kok sudah berbuat baik, orang mau ini jauh biasa susah pun sabar. Orang mungkin kok orang dicatat itu mudah. Tintanya roket atlet itu seret-seret orang bakal entek. Ampun khawatir sholat tahajud dengan itu ditulis, rasa disebut-sebut tetap ditulis, wiridnya dengan itu tetap ditulis, senajan orang kabeh krungu, tapi wiridnya dengan itu tetap ditulis. Sedekah yang dengan kagemian sanes menika senajan orang satu video iki dipoto kira dilaporkan yang kawan jadi tetap dicatat kalih malaikat. Tetap panjenengan mungkin bakal nemoni amal soleh panjenengan. Nah, seperti itu. Masyaallah muslimin, maka itulah yang disebut akan tetapi setiap balasan bagi seorang mukmin dan kafir itu berbeda, dan seorang mukmin akmal lebih sempurna karena mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak didapatkan oleh orang kafir. Lanjut Bapak Ibu. ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه. Karena perbedaannya bersumber dari keikhlasan dan harapan akan pahala Allah Ta'ala. Ya tadi Pak, ada yang satu orang sholat ranggagas wudu, nek sholat ranggagas wudu saya digulai yo Pak. Ya dia pakai cuma membaguskan pakaiannya saja, ketoknya harus kagis, ketoknya wong soleh mana sholatnya luar biasa, pakaian niat. Tapi ternyata tidak wudu, bagian yang tidak bisa terlihat, yo gak sah. Sebagaimana orang yang satunya mungkin beramal dengan sederhana, tapi niatnya ikhlas dan rasa harapnya kepada Allah Ta'ala itu tinggi, murni. Maka ya inilah yang satunya yang terakhir tadi yang akan diberikan ganjaran yang mulia, yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fayuhawwinu Allahu alaihi badal ma'ruf lima yarjuhu minal khair wa yadfa'u anhu al-makarim bi ikhlasihi wa ihtisabihi. Dengan modal tersebut Bapak Ibu, Allah ringankan baginya ya, dalam menggerakkan tenaga untuk berbuat baik ya, karena ada kebaikan yang ingin diraih. Allah juga ringankan baginya dalam mencegah keburukan dengan penuh ikhlas dan harap akan pahala dari Allah Ta'ala. Pak Bu, ya dan benten yang lo tambahin boleh tiang mukmin dan tiang kafir itu kan bodoh-bodoh bantu. Tiang kafir bantu begini mungkin kelabing, tetap kelabing. Sesuk kan ditekake yo bantu wong tapi dosanya tetap jalan. Kelabing, tetap ngombe, tetap mabuk, tetap judi dan lain sebagainya. Tapi seorang mukmin Bapak Ibu, ketika dia membantu orang melakukan satu kebaikan, ingat jazaa'ul hasanah al-hasanatu ba'daha. Jika amalan tersebut diterima, balasan setiap kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Mungkin setelah dia memberikan bantuan sedekah kepada satu orang, dia akan dimudahkan pada
dia akan setelah tilawatul Qurannya diterima, dia akan dimudahkan pada sholat 2 rakaat qobliyah atau ba'diyah. Sholat qobliyah ba'diyah ini ketika diterima amalannya, mereka akan diarahkan kepada majelis ilmu. Majelis ilmu semuanya kok diterima, amalannya diterima, dia akan dimudahkan untuk berbuat baik kepada tetangganya, berakhlak mulia, mengucapkan ucapan yang baik itu ringan dari lisannya. Maka itulah yang membedakan kenapa balasan orang kafir dan mukmin itu di situ, Pak. Orang kafir bantu, bersedekah, bantu apa, kok ke apa, lanjut kok maksiatnya, Pak. Tapi kalau seorang mukmin, idealnya ketika dia benar-benar mukmin, kita berbicara tentang orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang benar-benar bertakwa pada Allah Ta'ala. Ketika dia berbuat kebaikan, maka dia akan berpindah pada kebaikan yang satunya. Adapun seseorang yang dia seorang Islam, Muslim, dia berbuat kebaikan namun juga berbuat keburukan, yaitu adalah plus minus dalam diri seseorang. Bisa jadi Bapak Ibu, keburukan yang dia lakukan setelah dia berbuat kebaikan tadi, Allah akan kurangi porsinya. Biasanya seminggu mabuk full, ya kok 5 bingo misalnya, baru melakukan kebaikan. Atau mungkin Allah akan sadarkan dengan perkara-perkara yang lain, Allah berikan dia cobaan berupa sakit, bermandek, mabuk misalkan. Atau mungkin Allah uji dengan yang lainnya, tujuannya adalah agar orang ini lepas dari keburukan atas dasar Allah pernah berbuat baik. Karena Allah jazaa'ul hasanah al-hasanatu ba'daha, dan jazaa'us sayyi'ah sayyi'atu ba'daha. Balasan setiap keburukan adalah keburukan setelahnya. Orang mukmin itu beramal karena mengharap ridho Allah Ta'ala, ikhlas, murni, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Dan pembahasan tentang pahala yang besar ini insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Karena pahala yang besar ini wujudnya nopo, kemudian kok kita itu sering mendengarkan atau miring pahala yang gede, Mas. Dinas piro meter dhuwure, warnane opo, rasane kaya piye, jute piye, iki kok berkrungu. Kok nek sedekah pahalane gede, salat ku pahalane gede iki piye? Pripun menerima atau menangkap, yaitu mendeskripsikan atau mendefinisikan ini bagaimana? Jelas setiap kebaikan Allah akan balas dengan balasan yang sesuai dengan kebaikan yang dilakukan. Hasil Bapak Ibu, di antara kebaikan-kebaikan yang menyeru pada kebaikan, Pak, menyeru pada kebajikan. Jadi seseorang memerintahkan atau mungkin menyeru seseorang lain untuk berbuat kebaikan, seperti seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada muridnya, seorang bapak yang mengajarkan ilmu kepada anaknya, seorang ibu yang membimbing putranya, seorang guru ngaji yang membimbing santri-santrinya, dan lain sebagainya. Dan di antara sebagaimana perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, afdhalul hadiyah kalimatul khair. Hadiah terbaik atau pemberian terbaik kepada orang lain itu adalah kalimatul khair, kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu adalah ilmu, ajaran, nasihat, nopo kemauan yang akan menghadirkan kebaikan pada diri seseorang. Yuhdi al-abdu ila akhihil muslim, yang dia berikan yang diberikan oleh seorang hamba kepada saudaranya sesama muslim. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan pada hari ini, jika kita ingin
ingin hidupnya bahagia, hatinya lapang, terhindar dari kegalauan, maka tebarkanlah kebaikan, bantulah orang yang sedang kesusahan, minimal dengan nasihat, dengan doa, atau dengan mendengarkan ceritanya, atau dengan mengundang mereka untuk ngobrol santai di rumah, atau dijak wedangan yang harus marahi seneng. Itu termasuk kebaikan. Dan di antara kebaikan yang sering dilakukan itu loh Pak, naktiri. Naktir Pak, lagi mumet itu nek ditraktir itu berharga nih Pak. Rakyatan lali dilo itu Pak. Yo kan mumet memang mie ayam misalkan. Mangan mie ayam, kok pas mangan mie ayam hilang mumetnya, antek mie ayam mumetnya. Ini sebenarnya nopo paling kita berusaha menghilangkan kesusahan dalam diri seseorang. Katanya kata keluarga Bapak Ibu yang Allah Taala, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.